Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini akan menjawab pertanyaan dan merespon ya Bapak Ali Fermana Wiguna dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pertanyaannya sebagai berikut. Izin bertanya, Prof. Bagaimana kita mengelola penyebutan kafir kepada non-muslim sehingga tidak menyinggung mereka, tetapi juga tidak mengabaikan teks Al-Quran. Pertanyaan ini singkat, padat, tapi sangat-sangat penting untuk era dan konteks sekarang ini. Yang pasti, orang non-muslim tidak suka dan tidak nyaman dan bahkan tidak menerima untuk distigmatisasi sebagai kafir. Karena mereka juga bertuhan, meskipun cara beribadah, cara mengungkapkannya berbeda dari yang kita miliki atau yang kita punyai. Bahkan sesama muslim pun tidak suka disebut kafir oleh penuduhnya. Ini persoalan penting karena antar sesama muslim dan juga non-muslim pun tidak suka dilabeli, distigmatisasi dengan kata kafir. Nah, bagaimana untuk mengurainya ini? Istilah kafir sebenarnya sudah ada ya sejak lama, sejak dahulu kala, sejak kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Dalam agama-agama non-Abrahamik juga punya istilah yang sama, meskipun dengan bahasa dan ungkapan yang berbeda-beda. Istilah kafir mencuat ke permukaan belakangan ini seiring dengan dua fenomena yang muncul hampir berbarengan. Pertama, gerakan takfiriyah, gerakan yang kafir mengkafirkan orang, golongan, dan kelompok yang berbeda paham dari yang kita miliki. Bersamaan munculnya istilah takfir tadi itu adalah istilah tauhid, yaitu sebutan yang ditujukan kepada pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi, tetapi dianggap melenceng atau tidak menjalankan, menerapkan hukum-hukum agama Islam di wilayah publik. Nah, fenomena tahun 1990-an berbarengan dengan munculnya cikal bakal Al-Qaeda, perang Afghanistan tahun 90-an, disusul juga perang Irak, Saddam Hussein, disusul gerakan demokrasi di wilayah Timur Tengah yang lebih dikenal dengan Arab Spring, dan perang saudara di Suriah, dan munculnya ISIS, Islamic State of Syria, itu ya, kira-kira itu. Nah, gerakan takfiriyah beserta ikutannya, istilah-istilah ikutannya seperti Tauhid, seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain sebagainya, berbarengan dengan meledaknya revolusi teknologi informasi, IT, dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax, berita bohong, fitnah keji, ajakan makar, demonstrasi massa, begitu selanjutnya. Perkawinan antara
elemen-elemen itulah, maka penggunaan istilah kafir, takfir, takfiriyah, berbarengan dengan tauhid menjadi bertambah populer. Populer secara politik karena digunakan untuk tuduhan tanpa dasar yang kuat, stigmatisasi lawan politik. Fenomena itu menjalar secara cepat di tanah air melalui media sosial. Nah, bagaimana Al-Quran? Bagaimana sesungguhnya di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran sendiri juga mempunyai makna yang bermacam-macam. Kita bisa melihat di kitab-kitab tafsir yang standar. Tidak ada makna tunggal di situ. Tidak semuanya bermakna politik dan berbau stigmatisasi atau labeling terhadap kelompok lain yang berbeda agama, berbeda haluan politik dari yang kita punya. Saya sebut di antaranya orang-orang yang mengingkari nikmat yang telah diberikan Tuhan juga disebut kafir. Dalam Al-Quran disebut la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah universal. Namanya kufrun nikmah atau ingkar nikmat Tuhan, ini tidak ada hubungannya dengan stigmatisasi politik. Semua manusia juga merasakan itu, agama apapun. Ada juga ayat Al-Quran yang menyebut huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Al-Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 2. Di sini tadi ada kata-kata kafir juga. Kafir di sini dihadapkan dengan istilah mukmin. Di sini Al-Quran lebih bicara tentang substansi keingkaran manusia. Tidak stigmatisasi kelompok lain yang berbeda, apalagi stigmatisasi berdasarkan afiliasi politik dan agama. Substansi keingkaran atau kufur itu dapat dilihat bagaimana manusia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah bagaimana manusia itu diciptakan. Sifat-sifat dasar manusia, al-insan, antara lain adalah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, dan pantang kalah. Itu sifat-sifat dasar yang disebut manusia tadi itu. Nah, sifat-sifat dasar manusia yang tadi, segala macam pantang-pantang tadi, semuanya adalah cikal bakal sifat-sifat buruk yang disandang oleh manusia, seperti sombong, angkuh, benci, marah, emosional, prasangka buruk, dan seterusnya. Itu juga bagian dari kafir gitu. Sifat kekufuran ini yang ada dalam diri manusia, dalam diri kita masing-masing, mau apapun agamanya, begitu, siapapun dia mesti memiliki itu. Sedang mukmin, nah, tadi kan dalam ayat tadi ada mukmin dan kafir. Sedang mukmin di sini diandaikan dan diharapkan dapat mengatur dan mengendalikan, menavigasi sifat-sifat buruk tersebut, atau dapat meminimalisir
sifat-sifat buruk menjangkit kepribadiannya. Nah, dalam artian yang terakhir itu menurut saya yang dikehendaki oleh penanya, Bapak Ali Permana tadi, yaitu pemaknaan dan penafsiran kosakata kafir yang tidak menyinggung mereka yang berseberangan, yang berbeda dari kita, tapi juga tidak mengabaikan teks Al-Quran. Demikian, terima kasih. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Profesor Amin Abdullah, kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah@warganegara.org.